Assalamualaikum, selamat pagi anak-anak. Sebelum pelajaran kita mulai, marilah kita berdoa terlebih dahulu menurut agama dan keyakinan masing-masing. Berdoa, mulai. Selesai. Anak-anak, bagaimana kabarnya hari ini? Apakah semuanya sehat? Alhamdulillah kalau semuanya sehat. Sekarang ibu akan cek kehadiran terlebih dahulu ya. Nama-nama yang ibu sebutkan tolong angkat tangannya. Febri, kemudian Indah. Apakah ada nama-nama yang belum ibu sebutkan? Kalau sudah semuanya, sekarang keluarkan buku serta alat tulis kalian. Anak-anak, apakah kalian masih ingat dengan materi sistem persamaan linear dua variabel? Ternyata ada yang masih ingat dan juga ada yang sudah lupa. Sekarang ibu akan mencoba mengingatkan kalian kembali mengenai materi sistem persamaan linear dua variabel. Apakah ada yang tahu apa itu persamaan linear dua variabel? Ya, Febri, apa persamaan linear dua variabel itu? Benar, persamaan linear dua variabel adalah persamaan linear yang memuat dua variabel. Ada yang bisa memberikan contoh dari persamaan linear dua variabel? Ya, Indah. Apa contohnya dari persamaan linear dua variabel? Benar, salah satu contoh dari persamaan linear dua variabel adalah 2x plus 3y sama dengan 10. Kemudian, apa itu sistem persamaan linear dua variabel? Ada yang masih ingat? Ya, Anton, apa itu sistem persamaan linear dua variabel? Benar, Anton, bagus sekali. Sistem persamaan linear dua variabel adalah sebuah sistem yang mana memuat dua persamaan linear yang mana setiap persamaan linearnya memuat dua variabel. Ada yang bisa memberikan contoh dari sistem persamaan linear dua variabel? Ya, Budi. Bagaimana contohnya dari sistem persamaan linear dua variabel? Benar. Salah satu contoh dari sistem persamaan linear dua variabel adalah 2x plus 3y sama dengan 10. Kemudian untuk persamaan linear yang kedua, 5x plus 4y sama dengan 20. Kemudian, apakah ada yang masih ingat untuk menentukan himpunan penyelesaian dari sistem persamaan linear dua variabel? Ya, Febri lagi. Bagaimana cara menentukan himpunan penyelesaian dari sistem persamaan linear dua variabel? Benar sekali. Untuk menentukan himpunan penyelesaian dari sistem persamaan linear dua variabel, kita dapat menggunakan metode substitusi, eliminasi, metode gabungan yakni metode eliminasi dan substitusi. Bagus, anak-anak masih ingat mengenai materi sistem persamaan linear dua variabel. Untuk melanjutkan materi pada pembelajaran minggu lalu, hari ini kita akan belajar bersama mengenai sistem persamaan linear tiga variabel, yang mana pada kesempatan hari ini kita akan belajar bersama mengenai menentukan himpunan penyelesaian dari sistem persamaan linear tiga variabel dengan menggunakan metode substitusi, metode eliminasi, dan metode gabungan, yakni metode eliminasi dan metode substitusi. Ada berbagai manfaat yang dapat kita peroleh dari mempelajari sistem persamaan linear tiga variabel ini. Di antaranya, kita dapat menyelesaikan masalah kehidupan sehari-hari yang berkaitan dengan sistem persamaan linear tiga variabel. Misalnya saja, menentukan harga dari suatu barang ataupun dapat menentukan nilai dari suatu bilangan yang kita cari. Pada pertemuan lalu, Ibu sudah menugaskan kepada kalian untuk mempelajari di rumah mengenai sistem persamaan linear tiga variabel. Apakah semuanya sudah belajar? Kalau semua sudah belajar, Ibu ingin tahu apa sih persamaan linear tiga variabel itu? Coba yang tahu angkat tangannya. Ya, Siti, apa itu persamaan linear tiga variabel? Benar. Persamaan linear tiga variabel adalah persamaan yang memuat tiga variabel. Misalnya saja variabelnya yaitu x, y, dan z. Bagus, Siti. Kemudian
Ada yang bisa memberikan contoh dari persamaan linear 3 variabel? Ya, Budi. Bagaimana contohnya dari sistem persamaan linear 3 variabel? Bagus, Budi. Salah satu contoh dari persamaan linear 3 variabel adalah 2x plus 3y plus 4z sama dengan 10. Kemudian, bagaimana dengan sistem persamaan linear 3 variabel? Apakah ada yang tahu? Coba angkat tangannya. Ya, Andin. Bagaimana sistem persamaan linear 3 variabel itu? Bagus, Andin. Sistem persamaan linear 3 variabel adalah sebuah sistem yang memuat 3 persamaan linear yang mana setiap persamaan linearnya memuat 3 buah variabel. Kemudian ada yang bisa memberikan contoh dari sistem persamaan linear 3 variabel? Ya, benar sekali. Anak-anak sudah paham ya mengenai persamaan linear 3 variabel dan sistem persamaan linear 3 variabel. Sekarang perhatikan soal yang ada di papan tulis ini. Akan Ibu bacakan. Suatu pabrik memproduksi 3 jenis barang, ini barang A, barang B, dan barang C. Banyak barang yang diproduksi untuk masing-masing jenis barang dan biaya per hari selama 3 hari pertama diperlihatkan pada tabel di bawahnya. Untuk barang A pada hari pertama itu sebanyak 20 unit, sedangkan untuk barang B 10 unit dan barang C 5 unit. Biayanya pada hari pertama yaitu 140.000. Sedangkan untuk hari kedua, barang A yang diproduksi sebanyak 10 unit, untuk barang B 10 unit dan barang C 10 unit dan biaya produksinya sebesar 130.000. Sedangkan untuk hari ketiga, ya banyak barang yang diproduksi adalah barang A-nya sebanyak 5 unit, barang B-nya 10 unit, barang C-nya 15 unit dan membutuhkan biaya yakni 140.000. Nah, pertanyaannya, berapakah biaya produksi yang diperlukan oleh pengusaha tersebut untuk memproduksi 20 jenis barang A, 30 jenis barang B, dan 35 jenis barang C? Apakah ada yang tahu bagaimana cara menentukan biaya produksi yang harus dikeluarkan oleh pengusaha pada hari keempat? Ada yang tahu? Coba angkat tangan ya. Ya, Febri, apa yang harus dilakukan terlebih dahulu agar mengetahui biaya produksi pada hari keempat? Benar sekali, yang harus dilakukan yakni memisahkan barang A, barang B, dan barang C dengan suatu variabel. Misalnya saja kita misalkan dengan barang A dengan X, barang B dengan Y, dan barang C dengan Z. Bagus sekali. Sekarang selanjutnya apa yang harus dilakukan setelah melakukan memisahkan dengan variabel? Ada yang tahu? Coba angkat tangannya. Benar sekali, setelah memisahkan dengan suatu variabel, langkah selanjutnya adalah menyusun model matematikanya sesuai dengan cerita yang disediakan. Kemudian setelah menentukan modelnya, apa yang harus dilakukan? Benar sekali, setelah kita memisahkan dengan variabel, kemudian menyusun model matematikanya, langkah selanjutnya yaitu menentukan himpunan penyelesaiannya dengan menggunakan metode substitusi, eliminasi, maupun metode gabungan, yang mana metode-metode tersebut telah kalian pelajari saat kalian berada pada SMP dulu ya, kelas 8. Nah, selanjutnya untuk dapat menentukan himpunan penyelesaian dari soal yang ada di papan ini, Ibu akan membagikan LKPD kepada kalian. Namun sebelum Ibu membagikan LKPD-nya, Ibu ingin kalian duduk secara berpasang-pasangan. Apakah semua sudah duduk secara berpasangan? Kalau semuanya sudah, Ibu akan membagikan LKPD ini kepada kalian. Apakah semua sudah mendapatkan LKPD-nya? Kalau sudah, sekarang coba dilihat dan dicermati soal-soal yang terdapat pada LKPD tersebut. Apakah ada yang ingin ditanyakan? Kalau belum ada yang ingin ditanyakan, Ibu minta sekarang kalian untuk mengerjakan LKPD tersebut secara individu terlebih dahulu, kurang lebih selama 20 menit. Dan waktu pengerjaannya dimulai dari sekarang. Nah, 20 menit sudah berlalu. Sekarang Ibu minta untuk selanjutnya
apabila ada soal-soal yang belum terjawab atau mungkin ada soal-soal yang kalian merasa sulit, bisa kalian diskusikan bersama dengan teman sebangku kalian. Tapi ingat, tidak boleh menukar jawaban ataupun mencontek jawaban dari teman sebelahnya ya. Pastikan kalian tahu bagaimana cara menyelesaikan dari soal-soal yang terdapat di LKPD tersebut. Apakah bisa dimengerti? Kalau bisa dimengerti, silakan waktu diskusi dimulai dari sekarang. Ya anak-anak, waktu diskusi telah selesai. Sekarang waktunya untuk mempresentasikan hasil pekerjaan kalian di depan kelas. Apakah ada yang ingin maju untuk mempresentasikan hasil pekerjaannya di depan kelas? Kalau tidak ada, Ibu akan menunjuk salah satu dari kalian. Ibu akan menunjuk kelompok dari Ani dan Febri. Silakan maju ke depan untuk mempresentasikan hasil pekerjaannya mengenai nomor 1. Untuk yang lainnya, tolong diperhatikan ya, jangan rame sendiri. Cermati langkah-langkah yang telah dilakukan oleh Febri dan Ani. Apabila ada perbedaan ataupun pertanyaan mengenai langkah pengerjaan dari Febri dan Ani, bisa ditanyakan setelah presentasi selesai dilakukan. Apakah bisa dimengerti? Kalau bisa, Ibu persilakan untuk Ani dan Febri mempresentasikan hasil pekerjaannya mengenai nomor 1. Baiklah, apakah ada pertanyaan atau sanggahan mengenai hasil pekerjaan dari kelompok Ani dan Febri? Kalau ada, silakan angkat tangan. Apakah sudah benar hasil pekerjaan dari Ani dan Febri? Apakah sudah tidak ada pertanyaan? Kalau sudah tidak ada pertanyaan, kita beri aplaus untuk Ani dan Febri. Selanjutnya, untuk soal yang kedua, apakah ada yang ingin maju ke depan mempresentasikan hasil pekerjaannya? Kalau tidak ada, Ibu akan menunjuk sekali lagi. Ibu akan menunjuk kelompok Anton dan Budi. Silakan Anton dan Budi maju ke depan mempresentasikan hasil pekerjaan nomor 2-nya. Masih sama untuk yang lain, coba diperhatikan langkah-langkah pengerjaan dari Budi dan Anton. Apabila ada pertanyaan ataupun sanggahan mengenai langkah pengerjaan yang telah dilakukan oleh Budi dan Anton, dapat dilakukan setelah presentasi selesai dilakukan. Baiklah, Budi dan Anton silakan presentasikan hasil pekerjaan kalian kepada teman-teman. Apakah ada pertanyaan ataupun sanggahan mengenai hasil pekerjaan dari Anton dan Budi? Sudah sama, sudah betul. Bagus kalau begitu, kita beri aplaus untuk Budi dan Anton. Karena semua soal yang terdapat pada LKPD ini sudah terjawab, maka bagi kalian yang merasa jawabannya kurang tepat, Ibu beri kesempatan untuk membenarkan jawabannya sesuai dengan hasil diskusi yang telah dilakukan. Ibu akan beri waktu kalian untuk membenarkan jawaban selama kurang lebih 5 menit. Jangan lupa untuk membenarkan jawabannya pada buku latihan. Apakah semua sudah membenarkan jawabannya? Kalau sudah, Ibu minta ketua kelas untuk mengambil lembar kerja teman-temannya dan dikeluarkan kepada Ibu. Baiklah anak-anak, hari ini kita sudah belajar mengenai apa saja? Benar, hari ini kita sudah belajar mengenai cara menentukan himpunan penyelesaian dari sistem persamaan linear 3 variabel dengan menggunakan metode substitusi, eliminasi, dan metode gabungan, yakni metode eliminasi dan metode substitusi. Menurut kalian lebih mudah yang mana dalam menentukan himpunan penyelesaian dari sistem persamaan linear 3 variabel? Lebih mudah menggunakan metode substitusi atau lebih mudah menggunakan metode eliminasi atau menggunakan metode gabungan, yakni metode eliminasi dan substitusi? Ya, setiap individu memiliki pendapat masing-masing mengenai cara mana yang
lebih terbaik atau lebih mudah dalam menentukan himpunan penyelesaian dari sistem persamaan linear 3 variabel. Namun yang perlu kalian ketahui, untuk menentukan himpunan penyelesaian sistem persamaan linear 3 variabel, yang utamanya adalah kita harus memisahkannya dengan sebuah variabel, kemudian memodalkannya sesuai dengan soal yang telah disediakan. Maka kita akan mudah dalam menghitungnya, baik menggunakan metode substitusi, eliminasi maupun metode gabungan. Nah, beri aplaus untuk kita semua. Ibu bangga kepada kalian anak-anak karena kalian telah mengikuti pembelajaran hari ini dengan baik dan bersemangat. Nah, untuk tadi yang sudah berkenan maju ke depan mempresentasikan hasil pekerjaannya di depan kelas, Ibu akan beri poin tambahan kepada kalian. Namun tidak hanya yang maju mempresentasikan hasil pekerjaannya saja yang mendapatkan poin tambahan, Ibu juga akan memberikan poin tambahan kepada kalian yang bertanya, menjawab, dan berpendapat. Nah, Ibu akan bacakan nama-nama anak yang mendapatkan poin tambahan pada hari ini. Untuk yang pertama ada Febri, Budi, Anton, Siti. Nah, apakah ada nama-nama yang belum Ibu sebutkan? Untuk yang belum mendapatkan poin tambahan pada hari ini, jangan berkecil hati. Pastikan pada pertemuan selanjutnya kalian lebih aktif dan lebih bersemangat agar dapat mendapatkan poin tambahan seperti teman-teman kalian pada pagi hari ini. Sebelum Ibu mengakhiri pembelajaran hari ini, Ibu ingin tahu sih pendapat kalian mengenai pembelajaran pada pagi hari ini. Syukurlah kalau anak-anak senang dan bersemangat mengikuti pembelajaran pada pagi hari ini. Semoga tidak hanya untuk hari ini saja ya, semoga untuk pertemuan-pertemuan selanjutnya kalian lebih bersemangat lagi dan lebih aktif lagi. Sebagai bekal kalian di rumah untuk lebih menguasai dan lebih memperdalam lagi mengenai materi sistem persamaan linear 3 variabel ini, Ibu akan memberikan pekerjaan rumah kepada kalian. Coba kerjakan halaman 219. Kerjakan di buku latihan kalian dan jangan lupa untuk dikumpulkan pada pertemuan selanjutnya. Nah, untuk pertemuan selanjutnya Ibu ingin kalian mempelajari terlebih dahulu di rumah mengenai cara menentukan himpunan penyelesaian sistem persamaan linear 3 variabel dengan menggunakan metode determinan, dan persiapkan diri kalian untuk mengikuti kuis pada minggu depan mengenai materi sistem persamaan linear 3 variabel, baik menggunakan metode substitusi, eliminasi, metode gabungan, dan juga metode determinan. Apakah ada pertanyaan lagi untuk pertemuan hari ini? Kalau tidak ada pertanyaan, Ibu akan mengakhiri pembelajaran pada pagi hari ini. Semoga ilmu yang kalian terima pada pagi hari ini bisa bermanfaat untuk kalian semua. Dan jangan lupa untuk selalu jaga kesehatan dan senantiasa berdoa agar kita semua terhindar dari segala macam bahaya, sehingga kita bisa bertemu lagi pada pertemuan selanjutnya untuk belajar bersama-sama di kelas ini. Baiklah, berdoa menurut agama dan keyakinan masing-masing. Berdoa mulai. Selesai. Ibu mohon maaf apabila Ibu mempunyai kesalahan baik dalam berucap maupun perbuatan. Tolong dimaafkan. Sekian pada pagi hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.